Selanjutnya yang bagian B, kita akan mempelajari tentang batang. Jadi batang ini merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting. Dan fungsi batang itu untuk apa? Yang pertama adalah mendukung tubuh tumbuhan, yang kedua sebagai alat transportasi air, mineral, dan zat hara, yang ketiga merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, dan bunga. Batang ada yang tumbuh di atas tanah dan ada pula yang tumbuh di bawah tanah. Nah, kalau batang yang tumbuh di bawah tanah itu memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya seperti empon-empon, bisa jahe atau kunyit, lengkuas. Di sini bisa kita lihat berbagai macam bentuk dari batang tanaman. Yang pertama ada pohon kelapa yang bentuknya itu bulat kemudian menjulang tinggi ke atas. Kemudian ada pohon bambu yang di dalamnya itu ada rongga, kemudian ada sekat-sekatnya. Nah, kemudian ada pohon beringin yang dapat berdiri kokoh. Pohon mangga pun juga demikian. Teksturnya itu berkayu. Kemudian ada tanaman tebu yang di dalamnya itu berair dan berserat. Kemudian ada batang tanaman ubi yang di dalamnya itu berongga dan bersifat lunak. Kemudian ada pohon pepaya yang dia itu di dalamnya mengandung unsur kayunya sedikit. Batang tanaman itu bentuknya berbeda-beda, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada batang berkayu, kemudian ada batang basah, dan batang rumput. Kalau untuk batang berkayu, ini contohnya pada batang jambu. Batang berkayu bersifat keras, kuat, berkayu, dan dapat membesar. Misalnya batang pohon jambu, mangga, dan jeruk. Nah, seperti ini. Kemudian ada batang basah. Batang basah itu contohnya pada batang pisang, kemudian bayam, dan juga talas. Nah, sifatnya dari batang basah ini lunak dan berair. Kalau untuk batang rumput, ini ada pada batang padi, batang serai. Untuk sifatnya sendiri ditandai dengan ruas-ruas yang nyata dan berongga. Untuk penampang dari batang, terutama pada batang dikotil, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan. Jadi kita membayangkan memotong batang pohon jambu. Bagian luar batang itu kan ada kulit kayunya ya. Nah, jika kulit kayunya itu dikupas, apa yang akan teman-teman lihat? Nah, pasti ada lapisan berlendir dan licin. Lapisan ini disebut sebagai kambium gabus. Jenis tumbuhan yang memiliki kambium seperti pohon jambu termasuk tumbuhan berkeping dua atau dikotil, dan tumbuhan dengan biji terbuka atau gymnospermae. Kambium merupakan bagian dalam batang yang selalu tumbuh. Adanya kegiatan kambium, batang berkayu tumbuh membesar. Oleh karena itu, tumbuhan dikotil dapat mengalami perbesaran batang. Tetapi, kambium ini tidak dimiliki oleh tumbuhan monokotil, seperti pohon kelapa dan tebu. Di sini kita bisa lihat penampang dari batang dikotil. Jadi, di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa kambium pada batang dikotil itu ada 2 jenis. Yang pertama namanya itu adalah kambium gabus. Kambium gabus ini letaknya ada di bawah kulit batang. Yang tadi kita kupas kulit kayu dari pohon jambu, itu yang terlihat adalah kambium gabus yang ada di sebelah sini. Nah, ini juga ketika teman-teman melakukan pencangkokan pada tanaman dikotil, kambium gabus ini harus benar-benar dibersihkan. Jadi yang bagian lendirnya itu harus sampai bersih supaya kambium ini tidak berkembang menjadi sel-sel baru atau sel-sel kulit baru. Kemudian yang kedua ada yang namanya kambium vaskular atau kambium pembuluh. Kambium ini terletak di bagian lebih dalam lagi daripada kambium gabus. Nah, biasanya kalau kita bilang
kalau kita menyebut kambium, berkambium saja, itu yang dimaksud di sini adalah kambium pembuluh atau kambium vaskular. Nah, letaknya itu di antara xilem dan juga fluem. Jadi kambium ini tumbuhnya itu membentuk pembuluh baru, membentuk xilem dan fluem baru. Kalau yang kambium gabus tadi kan pertumbuhannya keluar. Sedangkan kalau kambium vaskular ini pertumbuhannya itu ke dalam dan keluar, membentuk xilem dan juga fluem. Kalau kita lihat lagi, batang tumbuhan itu tersusun atas 3 sistem jaringan, yaitu ada epidermis, korteks, dan juga endodermis. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara struktur batang tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Nah, di sini untuk monokotil itu fluem dan xilemnya atau kita sebut sebagai berkas pembuluh itu letaknya tersebar ya. Kemudian untuk dikotil, untuk berkas pembuluhnya itu tersusun melingkar seperti ini. Jadi untuk dikotil lebih rapi. Nah, untuk korteksnya pada monokotil terdapat di antara berkas pembuluh dan epidermis. Jadi di sini selain berkas pembuluh ini sisanya adalah korteks. Kalau pada tanaman dikotil itu korteksnya batasnya itu tidak jelas, tapi kemungkinan ada di bagian sini teman-teman. Jadi untuk batasnya itu entah ini sebelum kambium apa gimana, itu tidak ada batas yang jelas dari korteks. Kemudian empulur. Empulur kita tahu sendiri ya, bahwa empulur itu adalah silinder pusat. Nah, di sini tidak ada pusatnya kalau monokotil. Nah, kalau dikotil itu empulur itu sangat terlihat. Jadi ada. Kalau untuk xilem sendiri itu fungsinya adalah pengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan fungsi dari fluem itu adalah menyebarkan makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian, kambium adalah jaringan meristematik. Apa tadi meristematik? Meristematik adalah jaringan yang selalu tumbuh. Ke dalam, kambium akan membentuk pembuluh kayu atau xilem, dan keluar kambium membentuk pembuluh tapis atau fluem. Beberapa spesies tumbuhan memiliki batang yang mengalami modifikasi untuk fungsi yang beragam. Modifikasi batang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada rizoma. Rizoma itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah sebagai cadangan makanan. Contohnya pada jahe, lengkuas, kunyit, dan masih banyak lagi. Nah, gambarnya rizoma itu seperti ini. Jadi rizom ini memanjang kemudian akan menjadi individu baru. Yang kedua ada stolon atau runner. Contohnya ada pada tanaman stroberi. Jadi stolon ini adalah batang yang tumbuh horizontal di atas tanah dan mempunyai ruas yang panjang. Jadi ini tuh seperti lompat kemudian tumbuh tunas baru, memanjang lagi tumbuh tunas baru lagi. Nah, apabila teman-teman ingin memperbanyak tanaman seperti stroberi ini, bisa bagian pemanjangannya ini dipotong kemudian ditanam sebagai individu baru. Yang ketiga ada umbi batang. Umbi batang di sini contohnya adalah kentang. Modifikasi batang menjadi umbi batang. Setiap mata tunas pada umbi batang itu mampu berkembang menjadi individu baru. Nah, di sini kan untuk kentang dan umbi itu termasuk ke dalam umbi batang. Mungkin teman-teman ada yang masih susah membedakan antara umbi batang dengan umbi akar. Nah, antara ubi dengan singkong. Kalau dalam bahasa Jawanya kan sama-sama telo ya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang masih belum bisa membedakan kalau ubi itu sebenarnya umbi batang apa umbi akar ya. Dan singkong pun demikian. Itu termasuk umbi batang atau umbi akar. Nah, dilihat saja, pokoknya kalau umbi-umbian yang dia itu bisa ditanam kembali, itu berarti namanya umbi batang. Seperti hanya kentang, ubi, itu masuk ke dalam
umbi batang karena bisa ditanam lagi. Tapi kalau singkong itu masuk ke dalam jenis umbi akar karena tidak bisa ditanam lagi, tidak menghasilkan tunas baru. Selanjutnya yang keempat ada umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan modifikasi dari batang yang memiliki bentuk kuncup besar yang dikelilingi sejumlah daun berdaging. Daun berdaging ini mengandung cadangan makanan. Nah, di sini ini ada akar, kemudian cakram. Nah, siung-siungnya ini merupakan daun berdagingnya. Contohnya pada tanaman tulip, kemudian bawang merah, dan lain-lain. Yang kelima ada kormus. Kormus adalah bagian batang yang menggembung di dalam tanah. Contohnya ada pada tanaman talas dan uwi. Pernah makan uwi ya teman-teman?